Rena bisa langsung mulai aja tentang personal branding itu gitu. Oke, brand itu merek ya, personal branding. Oke, personal diri itu personal itu diri kita, branding itu merek. Branding itu citra, istilahnya berarti citra diri ya. Nah, apa Iya. sih personal branding itu? Mungkin kita uh, udah sering dengar namanya perusahaan itu istilahnya kayak, oh kita perlu nih membranding bisnis kita. Membranding itu berarti seperti kayak meningkatkan gitu loh, meningkatkan nama dari apa yang mau di branding itu. Sedangkan personal branding ini kalau di luar negeri udah lama sebenarnya, dan mungkin di Indonesia masih baru-baru ya, walaupun aku mempelajari personal branding itu udah sejak tahun 2016 kayaknya udah mulai itu, sedikit sih, Lumayan. masih masih amatir kak gitu, kita cuma berbagi ilmu aja, sharing aja. Oke, Boleh uh, lah. branding itu gimana cara kita untuk dikenal dengan orang lain. Bagaimana kita menunjukkan diri kita, uh, karakter kita, seperti apa kita ke orang lain gitu. Nah, personal branding itu ada tujuannya gitu. Nah, tujuannya itu, ini tadi aku catat beberapa poin ya, karena ada banyak materi dan aku harus catat gitu. Nah, uh, pertama, sorry, maaf gangguan teknis bu. Pertama, itu tuh untuk mempertajam citra diri, jadi untuk memperkenalkan diri kita seperti yang udah aku jelasin tadi. Terus selanjutnya itu untuk apa ya, kayak memudahkan orang inget kita, jadi istilahnya ciri khasnya kita tuh orang tahu kayak, oh oh Rena tuh, oh yang MUA itu ya gitu misalnya. Itu udah branding banget gitu. Terus yang selanjutnya itu uh, memudahkan kita dalam menentukan pilihan sih. Ini dalam kaitan passion ya. Jadi kita nanti mau fokusnya ke apa. Terus yang keempat, untuk mempermudah atau mempercepat pencapaian tujuan kita. Misalnya Ira pengen jadi psikolog spesialisasi pendidikan. Nah, Ira itu membranding diri Ira secara online ataupun offline. Mm-mm. Nah, itu sebagai psikolog pendidikan nantinya gitu. Jadi orang-orang tuh udah tahu kayak, orang-orang teman-teman Ira nih, teman dekat nggak dekat pun, aku nih kayaknya pengen maksimalin minat bakat aku atau minat bakat anakku gitu. Kemana ya? Gitu. Oh iya, aku tahu Ira nih. Oh iya, Ira nih kan dia ambil spesialisasi pendidikan ya, lebih tahu bakat minat seseorang. Nah, itulah mereka akan datang ke Ira gitu. Dengan sendirinya mereka akan tergiring pikirannya, wah iya ada Ira gitu. Nah, jadi untuk personal branding ini sebenarnya ada dua jenis, dua macam. Jadi ada yang alami, ada yang buatan. Dalam artian ada yang orang tuh secara nggak sadar, Ira. Ada orang yang secara nggak sadar itu udah membranding dirinya seperti itu gitu. Dan orang-orang kenalnya ya seperti itu. Contohnya sih kayak seniman-seniman ya, mereka tuh bebas dengan pikirannya gitu. Maksudnya ya inilah jalan pikirku, dan lama-lama membentuk citra diri kayak Pak Sujiwo Tejo, ataupun misalnya kayak almarhum Didi Kempot. Seperti itu, mereka tuh tidak nggak sengaja menurutku, dalam artian mereka itu cuma passion gitu, pengen aku tuh suka kayak almarhum Didi Kempot ya, aku tuh pengamen jalanan, aku tuh musisi jalanan, dan spesialisasiku di lagu-lagu yang apa namanya, campur sari, yang berlatarkan patah hati, dan sekarang akhirnya dikenal sebagai the father of broken heart kan, kayak gitu. Nah itulah Iya. branding namanya kan. Nah, kalau buatan, buatan itu sengaja dibuat ya pastinya, sengaja dibuat seseorang untuk orang-orang tuh mengenal dia seperti itu. Contohnya pengusaha, atau lebih ekstrim ya, MLM, ya kan? Dia setiap Iya. hari selalu promosi promosi, memotivasi seperti itu gitu. Ya aku dulu pernah ikut MLM, jadi kurang lebih paham lah dengan
gimana untuk membranding secara buatan kayak gitu. Nah, branding pun kita harus tahu juga risikonya akan dipandang seperti apa. Nah, gimana supaya nggak apa ya, yang kita tuh tidak mendapatkan risiko yang di luar dugaan kita. Nah, jadi ada gini, pertama, kenali diri sendiri dulu. Kelebihan kita tuh apa sih, kekurangan kita itu apa, terus apalagi namanya, kelebihan kekurangan, habis itu potensi diri kita apa. Nah, kita punya potensi, misalnya misalnya Ira tuh passionnya di apa coba? Saya lebih ke penulisan biasanya. Penulisan, terus Hmm. Atau enggak lebih sosial bersama anak-anak kayak gitu. Jadi lebih pendekatan sama anak-anak itu saya di situ Kak. Kayak nah ngelakuin buat anak-anak kayak gitu. nah akhirnya kan juga mengarah juga kan, kalau mungkin untuk Iya. Ira sudah paham gitu, Ira tuh pengennya aku tuh suka nulis, aku suka sama anak-anak, aku suka nulis, jadi aku nulislah artikel-artikel di blogku atau di jurnalku atau mungkin di sosial mediaku. Dan aku gimana nih caranya aku biar bisa dekat sama anak-anak gitu, maksudnya aku dengan passionku yang suka dengan anak-anak, salah satunya itu tadi ya, apa, Ira memilih uh, lewat jalur akademisi, tapi konsentrasinya nantinya tetap berkaitan dengan anak-anak. Jadi untuk passion antara menulis dan dekat dengan anak-anak itu masih kamu jadi satu gitu. Seperti Iya. itu. Nah, ini untuk Ira yang udah paham, aku tuh maunya ini gitu. Tapi gimana buat teman-teman yang, aduh aku tuh gimana Belum. ya gitu. Mm-mm. Buat teman-teman yang belum, apalagi berusaha untuk dirinya tuh ada nggak Kak tips dan triknya gitu? Oh ada, jelas tentu ada gitu. Pertama tadi itu kenali diri sendiri, kelebihan, kekurangan, karakter diri ya. Misalnya kayak, aku tuh orangnya lemah lembut, misal ya, lemah lembut. Aku tuh pengennya yang mempersuasi secara halus, secara anggun kepada teman-temanku. Nah, harus hafal yang seperti seperti itu. Aku nggak tahu ya gimana Ira, seperti apa dengan apa segala macam kepribadiannya. Aku hanya bisa mencontohkan diriku sendiri karena aku paling dekat dengan diriku sendiri gitu. Aku punya karakter tegas, nggak suka basa-basi. Terus aku ingin orang itu kenal kalau aku tuh dengan keprofesionalitasanku, aku totalitas dengan passionku. Nah, seperti itu. Itu karakterku, itu kelebihanku dan kekuranganku. Kelebihanku, aku sukanya sih apa ya? Kelebihanku tuh ya nggak suka bertele-tele sih, tapi satu sisi juga itu bisa jadi kelemahan juga gitu. Nah, Iya. selanjutnya setelah kenal dengan diri sendiri nih, udah kenal karakter, udah kenal Oh diri iya. sendiri. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita ingin dikenal apa sama orang lain? Kita nih ingin dikenal seperti apa gitu. Nah, dengan karakter kita seperti itu, kelebihan kekurangan kita, passion kita gitu kan. Nah, gimana gimananya? Nah, itu nanti sudah mulai terbentuk. Oh, berarti dengan karakterku yang tegas ini, ya sudah, aku tetap dengan jati diriku. Ingat, kuncinya adalah jangan menjadi orang lain. Kalau kita ingin dikenal orang lain, dikenal lingkungan kita, jangan jadi orang lain. Jadi diri kita sendiri. Jangan jangan menipu, jangan menipu karena itu nanti faking good itu tetap apa ya? Tetap nanti itu gimana? Orang itu hanya bisa berakting tuh paling nggak 10 menit lah. Paling nggak ya. Paling nggak Ya, 10 paling menit. nggak 1 menit. Jadi selebih itu uh, kayaknya kebuka nanti. Jadi amannya tetap jadi diri sendiri, uh, dan berusaha menjadi yang lebih positif gitu. Mana sih ada orang yang pengen jadi paling jelek dunia, kayaknya enggak sih ya gitu.
Jadi tetap gimana gimana kita ingin dikenal adalah tetap dengan jati diri kita sendiri gitu. Nah, habis itu kalau misalnya apa? Setelah udah paham gimana tadi, eh, udah paham gimana passion aku, dan aku ingin dikenal seperti apa. Jika udah dapet 3 itu, nah mulailah bentuklah branding secara online dan secara online gitu. Oh iya. Nah, iya, harus kan sekarang kita hidup di dunia digital kan, Kak Hidup Ira. Jadi di iya, dunia jadi zaman sekarang serba media, jadi ada online, offline gitu ya. mm-mm. Nah, tadi kan sudah punya keinginan, istilahnya itu kan masih di awal-awal. Gimana sih nanti akunya dalam apa ya, membentuk perilakunya, membentuk tindakannya dari ya apa yang sudah terkonsep tadi itu. Nah, kalau sudah, kalau misalnya udah itu, asah keterampilan. Kita punya passion, kita punya karakter kita seperti itu. Kalau karakter kita bawa dengan jati diri kita, passion kita asah keterampilan kita. Caranya harus fokus dan konsisten, Kak Ira. Supaya apa? Supaya bisa dikenal dengan orang lain. Orang lain pasti akan tahu. Oh, Rena, itu Rena yang MUA gitu. Oh, Rena tuh yang, oh itu loh, kalau kamu mau make up cari aja Rena gitu, misal. Nah, Oh, kamu kalau mau uh, apa namanya, foto, hunting foto atau apa, itu ada Rena gitu, bisa sama Rena. Seperti itu contohnya. Jadi harus konsisten dan fokus, harus ada komitmennya, jadi nggak yang setengah-setengah, karena itu nanti mungkin bisa, Kak Ira, mungkin akan bisa jadi ke depannya entah berapa tahun lagi, tapi yang pasti bisa jadi 2 kali atau 3 kali atau 4 kali lebih lama gitu. Suaraku dari tadi bisa ditangkap kan, maksudnya jelas kan? bisa Kak, bisa didengar. Cuma dari aku ternyata suaranya mantul. Jadi aku lagi mendengarkan dulu. Oh gitu, oke oke, nggak apa-apa. So far, nanti kalau ada teman-teman yang mau tanya, bisa tanya di komen ya. Langsung aja, nggak usah basa-basi. Ya, tanya Iya. ke teman-teman sendiri ya. Nah, nah tadi sudah punya konsep, sudah tak paham karakter, keterampilan diasah. Nah, kalau keterampilan sudah diasah, nah akhirnya perilaku kita mulai diterapkan. Caranya mulai bersikap profesional, dalam artian uh, penampilan kamu mulai diubah dalam artian diubah menjadi seperti yang sudah kamu konsep dari awal. Misal aku nih MUA ya, masa dong aku nggak dandan gitu. Misal nih kan, apa namanya, nggak banget kan, maksudnya orang pasti akan bertanya, hah, bener itu Rena yang makeup artist, masa sih, kok kecil banget. Orang jadi nggak trust, orang jadi nggak percaya itu gitu. Nah, selain keterampilan, penampilan secara diri ya, itu untuk membentuk branding secara offline, uh, secara teman-teman yang untuk lihat langsung gitu seperti apa. Nah, selain itu, secara online itu